Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rifani Ratulako dengan NIM 28124201. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan mata kuliah Informatika Biomedik dengan judul Machine Learning Algorithm Based Prediction of Diabetes Among Female Population Using PIMA Dataset. Kita masuk pada pendahuluan. Latar belakang diabetes adalah gangguan kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang tidak normal. Diabetes secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 juga dikenal sebagai insulin dependent diabetes mellitus yang tidak dapat diatasi dengan obat hipoglikemik oral. Diabetes mellitus tipe 2 juga disebut non-insulin dependent diabetes mellitus dapat diatasi dengan obat hipoglikemik oral. WHO mendefinisikan diabetes sebagai masalah kesehatan global berdasarkan laporan terbaru bahwa 8,5% populasi dunia pada tahun 2014 menderita diabetes dengan diabetes tipe 2 menyumbang 95% kasus. Angka kematian di antara pasien diabetes juga meningkat dari hari ke hari. Pada tahun 2019, 1,5 juta kematian disebabkan oleh diabetes, yang merupakan 48% dari seluruh kematian. Data juga menyatakan bahwa antara tahun 2000 hingga 2019 terjadi peningkatan angka kematian akibat diabetes sebesar 3%, dan angka tersebut mencapai 13% di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Diabetes merupakan gangguan metabolisme kronis yang tidak dapat disembuhkan dan memerlukan pengobatan seumur hidup untuk mengendalikan kadar glukosa darah serta mencegah komplikasi. Pada awalnya tidak bergejala, namun seiring waktu dapat menimbulkan rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, penglihatan kabur, kelelahan, dan penurunan berat badan. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat merusak pembuluh darah jantung, mata, ginjal, dan saraf, serta meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Meskipun prevalensinya serupa pada pria dan wanita, komplikasi diabetes lebih berat pada wanita dengan risiko serangan jantung 6 kali lebih tinggi dibandingkan wanita non-diabetes, serta tingkat mortalitas yang secara signifikan lebih tinggi, terutama akibat penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung koroner. Secara tradisional, diagnosis penyakit hanya didasarkan pada gejala saat ini. Namun meningkatnya penggunaan data medis elektronik ini memungkinkan identifikasi pola dan prediksi kondisi kesehatan di masa depan. Deteksi dini diabetes sangat penting, dan metode machine learning mampu membantu memprediksi perkembangannya dengan memanfaatkan data gaya hidup, riwayat medis, dan riwayat keluarga. Machine learning tidak hanya mendukung diagnosis dan prediksi penyakit, tapi juga berperan dalam pengembangan dan depresi obat, sehingga banyak algoritma machine learning digunakan untuk membangun model prediksi diabetes yang lebih akurat. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode machine learning untuk memprediksi apakah seorang wanita dari populasi pada dataset PIMA Indians Diabetes dataset memiliki risiko diabetes atau tidak. Dengan demikian, deteksi bisa dilakukan lebih awal sebelum gejala muncul atau komplikasi berkembang. Manfaat penelitian, deteksi awal dan pencegahan komplikasi karena diabetes bisa berkembang secara diam-diam tanpa gejala yang jelas pada awalnya. Model prediksi memungkinkan identifikasi individu berisiko lebih dini, penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka, landasan teori. Yang pertama, diabetes. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai hiperglikemia, sedangkan diabetes tipe 2 terjadi akibat resistensi terhadap insulin. Kondisi ini lebih banyak dialami wanita karena kecenderungan peningkatan indeks massa tubuh yang lebih tinggi. Yang kedua, machine learning. Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis melalui pengalaman, serta menjadi salah satu teknologi dengan perkembangan tercepat berkat kemajuan algoritma dan teori pendukungnya. Ketiga, random forest. Random forest adalah metode ensemble yang membangun banyak decision tree secara acak melalui bootstrap sampling dan pemilihan fitur acak, lalu menggabungkan hasil tiap pohon dengan majority voting sehingga menghasilkan klasifikasi yang stabil, akurat, dan cocok untuk dataset besar. Keempat, supervector machine. SVM adalah teknik klasifikasi yang bekerja dengan membangun hyperplane pemisah terbaik untuk memaksimalkan margin antar kelas, menggunakan fungsi linear di ruang fitur berdimensi tinggi, dan dilatih melalui algoritma optimasi. Selanjutnya, metrik performa.
terdapat perhitungan metrik performa untuk akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Selanjutnya metodologi penelitian, sumber data. Dalam penelitian ini, dataset diabetes Bima Indian diambil dari Kaggle ML Repository. Semua pasien yang terdaftar dalam penelitian ini adalah perempuan dewasa yang telah mencapai usia 21 tahun ke atas. Data mencakup sekitar 768 pasien dengan 8 parameter yang berbeda. Data dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing. Atribut penelitian terdapat 8 atribut dengan keterangannya seperti yang ada di slide, dan outcome diambil sebagai target. Selanjutnya, tahapan penelitian. Secara garis besar terdapat tiga tahapan penelitian, yaitu yang pertama melakukan analisis statistik deskriptif dan pre-processing data serta membuat diagram pie. Yang kedua, melakukan analisis dengan model machine learning, SVM, dan random forest. Yang ketiga, mengevaluasi model dengan analisis metrik performa, akurasi, dan AUC, serta memilih hasil terbaik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dataset ini digunakan untuk memprediksi keberadaan atau ketiadaan diabetes. Variabel hasil yang menunjukkan apakah pasien menderita diabetes ditandai dengan nomor 1 atau tidak yang ditandai dengan 0. Ditampilkan pada diagram pie dengan presentasi kontribusi. Hasilnya menunjukkan bahwa 500 subjek non-diabetes yang merupakan 61% dan 268 subjek diabetes yang merupakan 34,9% dari total subjek terdaftar dalam studi ini. Selanjutnya, dilakukan pengolahan statistik deskriptif pada setiap atribut. Hasil perhitungan statistik deskriptif untuk penderita diabetes dan tidak penderita diabetes dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, evaluasi model random forest. Model random forest berhasil memprediksi 129 kasus diabetes sebagai diabetes dan 43 kasus non-diabetes sebagai non-diabetes. Namun juga salah mengklasifikasikan 38 kasus non-diabetes sebagai diabetes dan 21 kasus diabetes sebagai non-diabetes. Performa klasifikasi dapat dihitung secara manual seperti yang ada di slide, diperoleh akurasi sebesar 74%, recall 53%, presisi 67%, spesifitas 86%, dan F1 score 59%. Nilai AUC berada pada 0,826, mengindikasikan bahwa model mampu membedakan dua kelas dengan tingkat akurasi yang kuat. Umumnya nilai AUC di atas 0,8 dikategorikan sebagai performa yang sangat baik. Hal ini berarti bahwa sekitar 82,6% dari model dapat memprediksi kelas positif lebih tinggi dari kelas negatif. Selanjutnya, evaluasi model SVM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SVM berhasil memprediksi 130 kasus diabetes sebagai diabetes dan 38 kasus non-diabetes sebagai non-diabetes. Namun juga salah mengklasifikasikan 43 kasus non-diabetes sebagai diabetes dan 20 kasus diabetes sebagai non-diabetes. Performa klasifikasi juga dapat dihitung secara manual seperti yang ada di slide. Diperoleh untuk SPM akurasinya sebesar 72%, recall 46%, presisi 65%, spesifitas 86%, dan F1 score 55%. Nilai AUC berada pada 0,833 yang berada sedikit lebih tinggi dibandingkan model random forest, mengindikasikan bahwa SVM memiliki performa yang kuat dalam memprediksi kelas positif di atas kelas negatif. Sekitar 83,3% dari waktu model mampu menguatkannya dengan benar. Selanjutnya, perbandingan random forest dan SVM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest berhasil memprediksi dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan SVM, dengan akurasi yang sedikit lebih tinggi serta presisi, sensitivitas, dan F1 score yang lebih unggul, sehingga model ini mampu
mendeteksi kasus positif dan menghasilkan prediksi yang lebih seimbang. Sementara itu, SVM tetap menunjukkan performa yang kompetitif, namun memiliki sensitivitas yang lebih rendah, yang berarti lebih banyak kasus positif yang tidak terdeteksi. Meskipun kedua model memiliki spesifitas yang sama kuat dalam mengenali kelas negatif. Pada gambar berikut ditampilkan perbandingan kinerja dari masing-masing model random forest dan SVM. Selanjutnya, berdasarkan grafik ROC, ditunjukkan bahwa SVM dan random forest memiliki kemampuan klasifikasi yang sama-sama baik, tetapi SVM sedikit lebih unggul berdasarkan nilai akurasi. Kurva ROC SVM tampak konsisten berada sedikit di atas kurva random forest. Pada bagian besar rentang false positive rate menggambarkan bahwa SVM lebih efektif dalam membedakan kelas positif dan negatif pada berbagai ambang keputusan. Nilai AUC SVM berada pada nilai 0,833 yang sedikit lebih tinggi dibandingkan AUC random forest, yaitu sebesar 0,826, mengindikasikan bahwa SVM memiliki kemampuan diskriminasi yang lebih kuat. Meskipun perbandingannya tidak terlalu besar, hal ini meningkatkan false positive rate. Secara keseluruhan, kedua model menunjukkan performa prediktif yang solid, tetapi SVM memberikan kinerja marginal yang lebih baik dalam memisahkan dua kelas pada data uji. Selanjutnya, cross-validation. Hasil cross-validation menunjukkan pola kinerja yang cukup berbeda antara random forest dan SVM pada data training. Pada tabel data training, random forest memperoleh skor 1 pada seluruh fault, yang berarti model mempelajari data training dengan sangat sempurna tanpa kesalahan. Meskipun terlihat ideal, hasil ini juga dapat mengindikasikan overfitting, karena performa sempurna di training seringkali menunjukkan bahwa model terlalu menyesuaikan diri dengan pola spesifik pada data latih dan memungkinkan kurang generalisasi pada data baru. Sebaliknya, SVM memiliki nilai yang lebih moderate dan konsisten, dengan skor berkisar antara 0,767 hingga 0,779, menghasilkan rata-rata 0,772 yang menunjukkan bahwa SVM belajar dengan stabil tanpa kecenderungan untuk menghafal data. Sedangkan pada tabel data testing, mencerminkan hasil kinerja cross-validation di tingkat yang lebih realistis. Random forest mengalami penurunan signifikan dengan skor berada di rentang 0,752 sampai 0,786 dan rata-rata 0,763. Menunjukkan bahwa model tidak sempurna seperti pada tabel pertama ketika diuji dengan data validasi tiap fault. Hal ini semakin menguatkan indikasi bahwa model mengalami overfitting pada training fault-nya. Di sisi lain, SVM menunjukkan performa yang lebih bervariasi di setiap fault, mulai dari 0,734 hingga 0,804 dengan rata-rata 0,759. Rentang variasi yang lebih besar ini menandakan bahwa kinerja SVM sensitif terhadap pembagian data, tetapi secara rata-rata performanya hampir setara dengan random forest. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi yang meliputi performa data testing, materi klasifikasi, kurva ROC-AUC, dan cross-validation, random forest dan SVM sama-sama menunjukkan kinerja yang baik tetapi dengan keunggulan berbeda. Random forest mencatat akurasi 74%, presisi 67%, sensitivitas 53%, F1 skor 59%, dan spesifitas 86%. Sehingga lebih efektif mengenali kelas positif. Meskipun perbedaan besar antara nilai training yang sempurna dan validasi 0,8763 menunjukkan potensi overfitting. Sebaliknya, SVM memiliki AUC tertinggi, itu sebesar 0,833 dan hasil cross-validation yang lebih stabil 0,759 menunjukkan kemampuan generalisasi yang lebih baik tanpa tanda overfitting yang kuat. Dengan demikian, RF lebih kuat mendeteksi kasus positif, sementara SVM lebih stabil dan konsisten ketika diuji pada data baru. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan penyesuaian parameter pada kedua model, terutama random forest, agar overfitting dapat dikurangi. Mempertimbangkan teknik penyeimbangan data untuk meningkatkan kemampuan model mendeteksi kelas positif.
melakukan seleksi fitur agar model hanya mempelajari variabel yang relevan, serta mencoba pendekatan ensemble untuk menggabungkan kelebihan RF dan SVM. Berikut adalah referensi utama yang digunakan dalam pembahasan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.